Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam suasana sehat walafiat. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Namun sebelum itu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus saling mengenal. Karena pepatah mengatakan, jika kita tidak saling mengenal, maka kita tidak saling menyayangi. Baik anak-anakku yang saya banggakan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang diawali dengan nama. Nama saya Syamsuddin. Tempat tanggal lahir Bima, tanggal 1 Desember 1975. Alamat rumah sekarang di Jalan KH Mansur 7, nomor 29, Dasansari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Kalau dari SMA 8 langsung menuju ke Jalan Udayana, di sana ada jembatan, setelah jembatan ada gang yang ke barat. Nah, di sanalah Dasansari. Selanjutnya mata pelajaran yang saya ajarkan di SMA 8 Mataram adalah matematika. Tepatnya adalah matematika peminatan di kelas 12. Status saya sekarang ini adalah sudah menikah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sekarang kita akan memasuki bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Perlu kalian ketahui bahwa dalam hal cara belajar banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, terutama sekali terkait dengan cara belajar yang efektif dan efisien. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara belajar efektif dengan mengacu pada beberapa pendapat saja, terutama pendapat dari Feynman, Pomodoro, dan hasil berbagai penelitian. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita mencoba mencermati cara belajar menurut Feynman. Feynman berpendapat bahwa cukup 4 tahapan cara belajar yang praktis yang dikenal dengan 4 siklus Feynman, yaitu yang pertama, pilih topik atau materi belajar terlebih dahulu. Misalnya, kamu ingin menguasai topik limit, berarti kamu coba pelajari topik limit tersebut sampai bisa. Selanjutnya, langkah kedua, ajak teman kamu yang awam atau yang kurang paham terhadap materi itu. Dan coba kamu jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Semakin orang itu paham dengan penjelasan kamu, tandanya kamu sudah menguasai konsep tersebut dengan baik. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah meringkas tentang materi yang kamu pelajari. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah mengulangi tahapan tersebut. Artinya apa? Artinya dari tahap pertama sampai ketiga diulang-ulang sampai menguasai materi tersebut. Baik anak-anakku, setelah dijelaskan tentang bagaimana konsep dari Feynman, selanjutnya kita akan mendeteksi kembali
atau melihat kembali bagaimana cara belajar menurut Pomodoro. Menurut Pomodoro, ada 5 cara belajar yang efektif. Nah, yang pertama adalah tentukan topik yang dipelajari. Nah, ini tidak jauh beda dengan langkah dari Painmar. Setelah itu, baru yang kedua, tentukan waktu yang dibutuhkan. Nah, terus yang ketiga, fokus pada materi yang dipelajari. Artinya, misalnya kita akan mempelajari tentang konsep limit, berarti fokus kepada limit tersebut sampai selesai atau sampai bisa. Terus yang keempat, sediakan waktu istirahatnya. Artinya harus ada waktu istirahat. Terus langkah yang kelima adalah ulangi tahapannya. Artinya tahapan pertama sampai tahapan keempat diulang-ulang atau diulangi kembali sampai apa yang kita pelajari bisa menguasainya. Anak-anakku yang saya banggakan, saya kira untuk pendapat dua ahli tadi sudah jelas punya kelebihan dan kelemahan tersendiri. Nah, selanjutnya kita lihat dari bagaimana cara belajar berdasarkan hasil penelitian dari berbagai ahli. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat cara ampuh dalam belajar. Ada 13 cara ampuh dalam belajar. Yang pertama, pengulangan berkala. Pengulangan berkala ini maksudnya adalah untuk memaksimalkan belajar sebentar namun sering dan disertai dengan istirahat yang teratur. Terus yang kedua, temukan gaya belajarmu sendiri. Ini maksudnya kita pilih gaya belajar sesuai keinginanmu, karena setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Terus yang langkah ketiga adalah tidur yang cukup. Ini identik dengan istirahat pada cara belajar dari pendapat sebelumnya. Terus yang keempat, harus fokus. Selanjutnya yang kelima adalah selesaikan hal yang sulit terlebih dahulu. Selanjutnya adalah olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Terus yang ketujuh, belajar di lingkungan yang kaya visual. Yang kedelapan, belajar dengan menyenangkan namun serius. Yang kesembilan, belajar dengan interval, artinya ada selang, ada jarak. Terus yang ke-10 adalah 30% membaca, 70% mengulangnya. Terus langkah ke-11, lakukan tes diri, ada evaluasi diri. Terus yang ke-12, jangan memaksakan diri. Artinya kita belajar sesuai dengan kemampuan kita. Terus yang ke-13 adalah terapkan berbagai teknik belajar. Jadi teknik belajar ini banyak. Jadi itu yang kita pilih sesuai dengan keinginan kita sendiri. Anak-anakku yang saya banggakan, dari berbagai pendapat bagaimana cara belajar yang efektif, seperti Pak Guru kemukakan di atas, sekarang dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, di mana kondisi sekarang kita tidak bisa bertemu langsung, artinya kita harus belajar dari rumah. Nah, bagaimana caranya supaya belajar dari rumah bisa lebih efektif dan efisien? Banyak hal yang harus kita lakukan atau banyak cara yang harus kita lalui. Ada 4 cara yang sangat bagus saya kira dalam kondisi masa sekarang ini. Yang pertama, belajar
di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar lebih fleksibel. Kalian harus pilih waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Terus yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Artinya di sini kalian harus bisa mengatur ruangan belajar agar lebih nyaman dan lebih fokus untuk belajar. Saya kira ini juga bagus. Terus yang ketiga, siapkan koneksi internet. Nah, yang paling utama karena belajar kita ini adalah belajar online adalah kita harus menyiapkan koneksi internet. Nah, terus yang keempat adalah pilih portal belajar yang efisien. Nah, portal atau platform belajar secara online yang baik saya kira adalah portal yang terintegrasi dengan kolaborasi optimal antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, dan orang tua dengan sekolah. Anak-anakku yang saya banggakan, saya kira apa yang saya sampaikan tentang cara belajar efektif dengan berbagai macam pandangan sudah cukup jelas. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk membawa kalian menuju kesuksesan. Amin. Satu hal yang harus diingat, keberanian untuk mencoba adalah satu langkah menuju sukses. Sekian, salam sukses untuk SMAN Asta, aktif, kreatif, dan prestasi.